Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa technical futures bersama Mandana. Ini adalah analisa technical futures untuk market di Dow Jones, lalu ada Nasdaq, lalu ada US Oil, dan yang terakhir indeks dolar itu sendiri. Yang berlaku pada minggu ini yaitu dari tanggal 21 sampai 25 November 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di market futures pada minggu ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita minggu lalu. Yang pertama untuk di Dow Jones. Well, ternyata di Dow Jones itu harga naik tujuannya hanya untuk menutup gap yang terjadi di harga 33.689 sampai di 33.335. Ya, jadi untuk kita yang ambil posisi swing dari 2 minggu yang lalu ya. Dari 2 minggu yang lalu ya. Oh ya, dari 3 November bahkan ya. Dari 3 November. Ya, dari awal bulan sampai sekarang udah mau akhir bulan ya. Jadi sekarang sih sedang floating minus ya. Jadi sekali lagi pandangan saya untuk di Dow Jones masih biris ya, masih biris. Dan kalau kita lihat dari time frame weekly, well kalau dari weekly kita bisa lihat kalau Dow Jones kemarin menciptakan seperti adanya doji ya, seperti adanya doji, dan kemungkinan di sini adanya pelemahan pressure dari bullish kayaknya ya. Dan kalau kita lihat dari time frame daily, kita juga masih bergerak sideways di antara ini ya, di antara Fibonacci 76,8 dan 78,6. Di time frame H4 pun masih sama ya. Jadi selama 1 minggu kemarin Dow Jones itu bergerak sideways di area ini, di area floating minus ini. Jadi otomatis untuk Dow Jones pada minggu ini itu kita masih sama. Yaitu untuk saat ini saya sendiri masih bisa dibilang masih biris ya. Masih biris untuk saat ini. Karena sekali lagi jika memang harga dari Dow Jones itu bisa ngebreak 34.245, nah di sanalah saya akan mulai berpikiran untuk ambil posisi buy, karena ini merupakan higher low ya. Lower high yang terjadi di tanggal 15 Agustus kemarin. Jadi otomatis ketika lower high di sini ditembus, maka otomatis harga dari Dow Jones akan mulai bergerak naik, bahkan bisa sampai ke Fibonacci 1272 yaitu di harga 35.000, bahkan bisa sampai ke 38.000. Ya, untuk di Dow Jones saya rasa segitu karena tidak ada pergerakan juga yang signifikan kemarin untuk di Dow Jones. Lalu kita pindah ke Nasdaq. Well, untuk di Nasdaq kemarin seperti yang sudah saya sarankan, Nasdaq itu bergerak sideways ya. Bergerak sideways ranging di antara 11.600 sampai di 10.000 ya. Karena di sini juga ada area supply ya, supply di daily. Jadi kemarin di minggu lalu juga sudah saya sarankan untuk yang ambil posisi sell bisa ambil posisi sell di sini ya. Bisa ambil posisi sell di sini dengan stop loss itu di atas swing tertingginya ya. Ini swing tertingginya kan di harga 12.064 ya. Dan harga itu memang balik lagi ke sana, dan stop loss kita kemarin kan di 12.105. Dan sekarang harga sudah running profit walaupun sedikit ya. Jadi untuk di Nasdaq yang ingin ambil posisi sell saya rasa masih sempat karena dia masih berada di area atas ataupun masih berada di area supply. Stop lossnya sama yaitu di 12.105, dengan take profit itu bisa turun sampai di level 11.000 seperti ini ya. Karena sekali lagi kalau dia naik kena stop loss kita, maka kita akan switch open posisi buy dengan target itu tertinggi sampai di 12.780 seperti ini. Stop lossnya pendek aja yaitu di 11.700 seperti itu. Jadi gampang aja untuk di Nasdaq. Untuk di Dow Jones tadi berarti kita floating minus karena dia masih bergerak di situ-situ aja. Untuk di Nasdaq kita sudah mulai running profit ya, walaupun sedikit lah. Dari enter posisi itu di harga
11.700, sekarang harga di 11.600, ya masih sedikit lah ya. Jadi bisa dibilang untuk di Nasdaq yang ingin ambil posisi sell masih bisa ya, masih bisa ini karena di sini reward ratio-nya juga tinggi ya, 2,5. Jadi misalnya kalau teman-teman ambil posisi sell sekarang, reward ratio juga masih mumpuni, masih lumayan bagus. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk di Nasdaq. Kita belum bergerak kemana-mana, dan berdasarkan time frame weekly juga Nasdaq kemarin membentuk doji ya, bisa dibilang dia membentuk doji akhirnya, dan kemungkinan kita akan lihat ada bearish pressure sama seperti di Dow Jones juga. Saya rasa minggu ini akan ada bearish pressure menurut saya loh ya. Jadi seperti itu untuk di Nasdaq. Untuk di oil bagaimana? Well, untuk di oil sepertinya analisanya kurang tepat ya, karena kemarin seperti membentuk ascending triangle tapi ternyata tidak jadi. Harga itu langsung ngebreak trend line ya. Ketika dia ngebreak trend line, harga langsung ngedrop mengejar trend line lagi satu di sini. Jadi otomatis ascending triangle kita di sini sudah tidak valid ya. Ini akan saya gambarkan ulang ya untuk di oil. Nah, di sini harga dari oil ini cukup choppy ya, cukup apa namanya? Cukup banyak pergerakan. Jadi kalau dilihat untuk di oil, saya rasa untuk di oil range demand sekarang itu ada di harga 75 sampai di 77. Seperti itu. Dan juga pas dia kena daripada trend line di sini. Walaupun dia sempat ngebreak trend line tapi sekarang harga turun. Dan kalau dilihat untuk oil, sepertinya oil masih bisa. Dan di sini dia membentuk double top ya. Ya, di sini dia membentuk double top ya. Jadi hati-hati ya. Di sini ternyata oil membentuk structure double top ya. Kemarin saya nggak lihat ternyata. Dan double top ini berhasil di break. Jadi saya rasa untuk di oil ada satu level support di sini, yaitu di harga 83 ya. Ini masih di time frame daily ya. Kalau kita dilihat di weekly kemarin kita ditutup ternyata sideways ya di weekly ya. Ternyata di weekly ini ternyata sideways, sebesar ini sidewaysnya ya. Jadi weekly kita mengalami sideways besar dari 94 dolar per barel sampai ke 77 dolar per barel. Secara time frame weekly kita masih sideways sebegini besar sidewaysnya ya. Kalau kita dari daily memang dia seperti membentuk pola double top di sini ya kan. Untuk pola double top, lalu ke time frame H4 coba kita cari. Ya, kalau di H4 kita bisa mengambil posisi itu di sini ya. Karena di sini kita ada structure drop base drop, otomatis di sini kita ada area supply otomatis ya. Di sini kita ada range area supply di sini. Dimulai dari 82.500 sampai di 81.475. Lalu kita juga ada area supply lagi di sini ya. Yaitu dari 84.382 sampai di 85.350. Nah, jadi untuk saat ini oil kalau kita lihat dia sempat kena trend line ya. Kena trend line, kena demand daily. Ini kan saya ganti warnanya ya. Ini merupakan dia demand daily ya, area daily. Lalu ini juga area daily juga. Dan kalau di sini itu adalah area H4 ya. Di sini area H4, kita ada drop base drop. Kalau di daily kita tidak ada apa-apa. Jadi otomatis jika yang ingin ambil posisi di oil, yang ingin sell bisa di area ini ya, bisa di area ini sellnya. Nah, seperti ini dengan tujuan akan turun sampai ke level demand selanjutnya, demand daily yang tadi, atau enggak bisa nge-short dari sini dengan target sampai sini sekarang. Seperti itu ya. Untuk oil saya rasa masih
Walaupun overall masih bullish ya, tapi ya overall kan masih bullish di sini. Koreksinya sekarang memang masih bergerak sideways. Kalau teman-teman lihat memang segini dia bergerak sideways ya dari tanggal 30 Agustus sampai sekarang. Dia bergerak turun, naik lagi, habis itu naik lagi, kemudian turun lagi. Kemungkinan dia akan naik lagi sebelum turun lagi. Jika nanti harga oil bisa ngebreak di bawah level 72, kemungkinan oil itu bisa bergerak bearish ya. Kayaknya seperti sih bakal bergerak bearish ya. Kalau dia bisa ngebreak di bawah 72. Saya rasa seperti itu. Ketika dia ngebreak di bawah 72 di sini, oil kemungkinan dia bisa turun sampai ke $60 per barel. Tapi itu nggak tahu kapan, tergantung daripada perekonomian dunia dan tergantung juga bagaimana data daripada ekonomi di oil itu sendiri. Oke, jadi itu tadi untuk oil, dan sekarang kita akan pindah ke yang terakhir, yaitu ada indeks dolar. Well, ternyata indeks dolar sendiri kita sudah di break ya. Indeks dolar di sini trendline yang terakhir, bukan terakhir sih, hampir terakhir ya. Ini juga sudah di break, bisa kita delete. Dan kita masih punya satu trendline lagi satu ya. Di sini bisa dibilang mother trendline-nya, karena kalau dilihat trendline inilah yang menciptakan bullish ya, bullish pressure yang start dari Juni 2021. Bahkan kalau ditarik ini dari Mei ya, dari Mei 2021 kalau teman-teman tarik trendline inilah yang membuat bullish pressure seperti itu. Dan sekarang kalau dilihat untuk di indeks dolar sendiri, memang dia sudah ngebreak area ini ya, area apa namanya, area demand di sini dia sudah ngebreak. Dan untuk di area indeks dolar sendiri, dia kemarin sebenarnya ini saya kurang naik ya. Nah sebenarnya segini lebarnya sebenarnya. Nah segini sebenarnya lebar daripada demand kemarin ya. Di sini demand daily sebenarnya. Di sini demand daily. Dan kalau di sini juga ada demand daily ya. Nah, ini daily juga, di sini daily juga, dan di sini daily juga. Jadi otomatis daily di sini menjadi area penting bagi indeks dolar. Dan kalau kita pakai moving average 200 di daily, harga masih berada di atas moving average-nya. Ya, jadi otomatis harga dari, saya rasa sih harga dari indeks dolar sendiri itu masih bergerak bullish. Dan kalau dilihat dari berita pada minggu ini kan yang penting untuk di indeks dolar itu di hari Kamis ya. Di hari Kamis yaitu tentang FOMC meeting minutes ya. Walaupun di sini ada juga flash service manufacturing PMI dan manufacturing PMI yang terjadi di hari Rabu. Seperti itu ya. Jadi indeks dolar sendiri saya rasa weekly kita berhasil ada rejection ya. Weekly berhasil kita ada rejection kemarin. Di daily kita masih bergerak flat ya. Kita masih flat di daily. Nggak bisa kemana-mana. Kalau di H4 kita juga tidak bisa kemana-mana ya. Tertahan oleh resisten yang ada di harga 107.260. Kalau kita turunkan ke time frame 1 kayaknya kelihatan ya. Ya, well ternyata di sini itu dia tertahan ya. Tertahan oleh area ini. Nah, tertahan oleh area supply di H1 ya. Jadi supply H1 di sini berhasil menahan pergerakan daripada indeks dolar itu untuk jebol ke atas, tetapi karena seiring berjalannya waktu, kalau dilihat di H1 ini sudah berkali-kali dicoba untuk bisa menjebol, walaupun gagal pada akhirnya. Tapi biasanya ketika sudah terlalu sering dicoba oleh market untuk masuk tapi gagal, biasanya sih harga dari area daripada support atau resisten ataupun supply dan demand itu biasanya akan di break ya, biasanya. Tapi kalau kita lihat, kita tunggu aja. Dan sekalipun ini misalnya bisa di break, saya rasa harga dari indeks dolar mungkin akan tertahan di area ini ya, di area 108 di sini. Karena kalau kita coba tarik Fibo ya,
Coba tarik Fibo dari swingnya sini sampai di sini di daily ya. Area yang tertahan di sini yang dihampat merupakan Fibonacci 38,2 ya. Ini akan saya pendekkan. Nah. Tapi kalau dari daily ya, dari daily area 618 merupakan area yang bagus di sini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat dari hampat ya, kalau dari hampat yang tadi itu kalau dari hampat area 38,2 menjadi area supply juga, ada area supply juga di sini. Nah, di sini ya, pas banget di harga 108,46 sampai di 108.13. Jadi otomatis ketika harga bisa ngebreak ke atas ya, seperti ini, kemungkinan indeks dolar akan mengejar ini. Dan ketika dia sudah ngebreak ini, berarti otomatis indeks dolar akan bisa terus naik sampai ke 61,8 Fibonacci-nya ya. Seperti itu. Dan bagaimana pergerakannya untuk di mata uang yang lain? Well, kalau saya pribadi sih ketika ini terjadi, berarti Euro USD, GBP USD, bahkan XAU USD akan mengalami koreksi. Seperti itu. Koreksinya seberapa dalam ya itu tergantung daripada mata uang tersebut dan juga tergantung daripada pergerakan indeks dolar ini sendiri. Tapi kalau saya lihat sih memang indeks dolar kemungkinan akan bergerak bullish pada minggu ini, mengingat berita minggu ini FOMC meeting minutes kemungkinan akan berdampak positif bagi indeks dolar itu sendiri. Jadi otomatis indeks dolar bisa bergerak bullish pada minggu ini. Sampai mana? Dia harus ngebreak 38,2 dulu ya. Ketika 38,2 ini di break, kemungkinan harga bisa naik sampai ke 110. Seperti itu ya. Ketika sudah sampai 110, kita akan lihat bagaimana pergerakan indeks dolar. Apakah dia bisa naik tembus ke 111 atau tidak. Jika dia bisa ngebreak ke 111 lebih ya, atau enggak bahkan bisa naik ke 112, berarti bullish kembali masuk ke market dan membuat pergerakan indeks dolar itu bisa bergerak terus naik. Seperti itu ya. Jadi untuk di minggu ini saya rasa untuk di indeks dolar akan mengalami penguatan. Dan untuk di major pair kemungkinan akan terjadi koreksi. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa market futures pada minggu ini. Berarti tadi untuk di Dow Jones kita berharap untuk turun. Dan berarti ini sesuai ya, sesuai. Karena Dow Jones kita berharap turun dan Nasdaq kita berharap turun. Berarti indeks dolar kita berharap naik. Karena biasanya stock market dan currency itu biasanya bersifat terbalik ya. Jadi kalau indeks dolar itu, jika currency itu naik, biasanya stock market seperti Nasdaq dan Dow Jones itu akan bergerak turun. Seperti itu. Dan oil bagaimana? Kalau oil sendiri sih saya lebih nangkap untuk bagaimana kejadian global pada saat ini. Karena saat ini terancam resesi ya, berarti kan permintaan berkurang. Karena permintaan berkurang, maka otomatis harga daripada oil akan drop dengan sendirinya. Prinsipnya gitulah, prinsip ekonomi ya. Jadi ketika permintaan berkurang, maka berarti supply itu terlalu banyak. Ketika supply terlalu banyak, maka otomatis harga akan turun. Sebaliknya, jika permintaan terlalu banyak dan supply sedikit, maka harga akan otomatis naik. Itu lebih tepatnya di oil ya, karena itu lebih bersifat seperti hukum permintaan dan penawaran bahasanya ya. Tapi untuk di currency, stock market ya, dia biasanya bersifat terbalik. Indeks dolar di sini sebagai aset safe haven biasanya, dan untuk di Nasdaq dan di Dow Jones itu bersifat risk asset, aset yang berisiko, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa market futures pada minggu ini. Sudah ada Dow Jones, Nasdaq, oil dan indeks dolar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi disclaimer, ini hanyalah sebagai analisa saja ya. Jadi jika berbeda dengan trading plan teman-teman, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jika sesuai, ini teman-teman bisa dijadikan sebagai referensi saja. Sekian aja untuk analisa pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan futures minggu depan. Bye-bye.